Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-64. Di part sebelumnya, Sepuh Blimbing sudah mengetahui rasa asli Hwangsang yang merupakan ras different, ras petarung terkuat di manhwa ini. Dan di part kali ini, Hwangsang mendapatkan skill baru yang membuat Puguh langsung turu. Di sisi lain, Menggui merencanakan hal buruk kepada tim Hwang. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Di episode sebelumnya, Sepuh mengetahui fakta bahwa Hwangsang memiliki darah dari ras terkuat saat ini, yaitu ras different. Selain itu, darah Hwangsang mengandung darah bangsawan dari ras different. Hal inilah yang membuat Sepuh Blimbing ketar-ketir. Sepuh pun mencatat hasil diagnosisnya dan berencana pergi ke tempat Hwangsang buat memastikan hal tersebut. Singkat cerita, Pak Eko memberitahu Hwangsang jika Sepuh Blimbing datang ingin bertemu dengannya. Pak Eko pun menyuruh Sepuh Blimbing masuk ke dalam. Sebelum itu, Sepuh meminta maaf karena datang malam-malam begini. Dia juga minta maaf harus datang bugil karena nggak sempat pakai baju. Kedatangan Sepuh kemari karena ingin memastikan ras sebenarnya dari Hwangsang. Dan seperti inilah ekspresi wajah mereka setelah mendengar maksud kedatangan Sepuh. Tanpa basa-basi, Hwangsang langsung mengatakan jika rasnya yang asli itu adalah ras different. Sontak Sepuh langsung shock, soalnya Hwangsang sama sekali tidak menyangkalnya. Hwangsang juga minta maaf ke teman-temannya karena baru bisa mengatakan hal itu sekarang. Teman-teman Hwangsang tidak masalah. Toh mereka semua juga sudah tahu semengerikan apa ras different, terutama ayah Hwangsang. Sepuh pun heran kenapa bisa teman-teman Hwangsang ini santai-santai aja dan tetap tenang setelah tahu sekuat apa different king itu. Kemudian Hwangsang menerangkan ke Sepuh kalau dirinya ikut turnamen manhwa Premier League itu buat mendapatkan item Tear of Speech. Item itu untuk menyelamatkan nyawa teman mereka. Sepuh pun bilang kalau Tear of Speech adalah harta nasional. Item itu bisa membuat seseorang meningkatkan ranah ke level yang lebih tinggi. Mau sesulit apapun mendapatkannya, Hwangsang tetap akan berusaha keras mendapatkannya demi Zhenyi. Karena sudah menjadi sahabat sejati, Sepuh akan membantu Hwangsang sekuat tenaga. Kemudian Sepuh ingin memastikan apakah benar Hwangsang berasal dari keluarga bangsawan different. Hwangsang dengan polos mengiyakannya. Sepuh pun terkejut mendengarnya. Bagaimana tidak? Keluarga bangsawan different itu sangat kuat. Sumber daya yang mereka miliki juga sangat melimpah. Jika Sepuh mampu mengambil hati Hwangsang, keuntungan besar sudah menantinya di masa depan nanti. Tiba-tiba, Ling Yu dan Ling Shu datang untuk membalas Hwangsang. Mereka berdua menegaskan kalau tidak akan kalah dari Hwangsang jika bertarung bersama. Makdawas! Sepuh Blimbing langsung menghajar kedua cucunya ini. Maafkan kedua cucu nggak gunaku ini ya Hwang Chuan, ucap Sepuh ke Hwangsang. Nah nih, cucu nggak guna. Apa itu Hwang Chuan? Batin Ling Yu dan Ling Shu. Sepuh juga menyuruh kedua cucunya ini bersujud dan minta maaf sama Hwangsang. Setelah itu, Sepuh mulai menjelaskan jika tim Hwang berhasil lolos ke babak kualifikasi. Lawan-lawan tim Hwang ke depan akan semakin kuat. Dan untuk lolos dari babak kualifikasi menuju babak penyisian, tim Hwang harus bisa meraih 5 kemenangan. Malu dan pelatih Liu tidak menyangka jika perjalanan mereka masih cukup panjang. Namun Sepuh punya solusi. Dirinya bisa menukar posisi tim Hwang dengan tim Lingshan yang saat ini sudah lolos ke babak penyisian.
Mendengar ini, jelas saja Ling Yu dan Ling Zhou sangat keberatan. Tapi dengan entengnya Sepuh langsung menendang Ling Yu hingga terhempas cukup jauh. Posisi itu tidak penting. Berkat Huangsang, Sepuh bisa mendapatkan kembali kekuatan masa mudanya. Malu dan Misu juga terlihat senang dengan kebaikan Sepuh ini. Sepuh melakukan ini semua demi kebaikan tim Lingshan. Kemudian Sepuh berjalan mendekat ke Huangsang dan bertanya dari keluarga bangsawan mana Huangsang berasal. Dengan polos, Huangsang pun menjawab kalau dirinya adalah seorang pangeran. "Nani, pangeran?" ujar Sepuh. Sontak Sepuh semakin terkejut setelah mendengar bahwa Huangsang itu adalah seorang pangeran different. Sepuh pun memastikan kembali apakah benar Huangsang itu pangeran dan bukan bidak. Soalnya tulisan Mandarinnya sama, cuman beda di pelafalannya doang. Sepuh masih terlihat ragu dan kurang yakin. Oleh karena itu dia minta Huangsang untuk menjelaskannya lagi sejelas-jelasnya. "Aku adalah anak satu-satunya dari si bangsat mata 6 itu," bisik Huangsang dengan tegas. Mendengar kalimat si bangsat mata 6, Sepuh pun semakin yakin jika Huangsang beneran pangeran different. Sambil berlutut, Sepuh berjanji akan mengabdikan diri kepada Huangsang, calon raja terkuat yang akan menduduki puncak di dunia manhwa ini. "Beneran, Puh?" ujar Ling Yu dan Ling Zhou. "Apa yang terjadi? Kenapa Sepuh terkuat Holy Grail mengabdi padanya?" teriak Pak Eko dengan panik. "Emang keluarga bangsawan different sehebat itu?" ujar Katrin. Sepuh menegaskan apabila Huangsang memberi perintah, Sepuh akan melaksanakan perintah itu dengan sekuat tenaga. Lalu pelatih Liu, Xiaoyu, dan Jinchen meminta Huangsang supaya menyuruh Sepuh untuk pakai celana. Soalnya nanti bisa kena dolar kuning. Sesuai perintah Huangsang, Sepuh langsung memakai kolor kuning punya kuda binal. "Masa depan cerah, kami berdua datang," ucap Sepuh yang sudah siap menyongsong masa depan bersama Huangsang. Sebelum pergi, Sepuh bilang jika dia akan mengatur pertandingan supaya tim Huang bisa lolos ke babak berikutnya hanya dengan sekali kemenangan saja. Dan singkat cerita, pertandingan pun akan segera dimulai. Pertandingan hari ini adalah pertandingan spesial, yang dimana tim Huang bisa langsung lolos ke babak selanjutnya apabila menang. Dan ini bisa terjadi karena tim Lingshan memberikan hak spesial ini kepada tim Huang. Sontak para netizen pun langsung bersorak dengan sangat meriah. Akan tetapi, Xiao Chong dibuat terkejut dengan tim yang akan dilawan sama tim Huang. Tim sepak bola yang akan dilawan tim Huang adalah tim kuda hitam, dan dialah kaptennya. Biar gampang, kita panggil dia Puguh. Sontak Sepuh langsung emosi karena Puguh itu salah satu tim kuat yang seharusnya berada di babak penyisihan, bukan babak kualifikasi. Puguh ikut pertandingan ini karena mendengar jika Sepuh Blimbing merekomendasikan tim Huang. Dan karena sebelumnya tim Lingshan sudah melukai anaknya sampai seperti ini, Puguh pun tidak terima dan ingin balas dendam. Meskipun anaknya tidak bisa melihat balas dendamnya ini, Puguh dengan tegas berkata kalau akan menghancurkan tim bintang baru yang didukung sama tim Lingshan. "Masalah anakmu ya harus diselesaikan sendiri sama cucuku. Kita orang tua ngapain ribut?" ujar Sepuh. Puguh bodoh amat dengan hal itu. Dia ngamuk dan mengeluarkan aura distraction period awal yang sangat kuat. Xiaoyu sama Jinchen sampai kesulitan nafas gara-gara tekanan aura tersebut. Di sisi lain, pelatih Liu sadar jika kekuatan Puguh setara dengan Sepuh sebelum meridian Sepuh diperbaiki sama Huangsang. Puguh terlihat sangat percaya diri. Soalnya di tim Huang masih belum ada yang ranahnya setara dengannya. Pilihan terbaik tim Huang sekarang hanyalah menyerah. Xiao Chong tidak menyangka jika banyak perselisihan yang terjadi di luar lapangan.
Dia pun bertanya-tanya apakah tim Huang akan memutuskan mundur atau melanjutkan kompetisi. Tentu saja Huangsang akan melanjutkan kompetisi. Lagian ngapain juga takut sama Puguh. Huangsang juga menenangkan timnya bahwa dirinya sekarang sudah promosi ke ranah Nations Soul. Tapi Pak Eko tetap saja panik karena jarak kekuatan Nations Soul dan Distraction Period itu sangat jauh. Di sisi Puguh, dia menunjukkan kekuatan spiritual yang sangat kuat dari ranah Distraction Period. Tekanan ini hampir membuat Jinchen, Xiaoyu, dan Catherine nggak bisa nafas. Tapi dengan santainya Huangsang bilang ke teman-temannya kalau dirinya lah yang akan mengatasi orang ini. Majulah bocah keparat, tantang Puguh. Sebentar lagi, pertandingan tim Huang melawan tim Kuda Hitam akan segera dimulai. Untuk bisa lolos ke babak penyisihan, tim Huang harus bisa mengalahkan tim Kuda Hitam yang dipimpin sama Puguh. Ranah tertinggi di tim Huang hanyalah Nations Soul, sedangkan Puguh sendiri berada di ranah Distraction Period awal. Akan berjalan seperti apa pertandingan malam ini? Tim Kuda Hitam adalah tim kuat yang selalu ada di babak penyisihan. Semua orang penasaran bagaimana cara tim Huang akan melawannya. Di bangku penonton, Ling Yu dan Ling Zhou terlihat ragu kalau Huangsang bisa menang. Jujur saja, Sepuh juga ragu. Namun jika Huangsang beneran pangeran dari ras different, Puguh bukanlah ancaman baginya. Puguh kan kuat, dulu kekuatannya setara denganmu. Dan eksistensi macam apa keluarga bangsawan different itu? Tanya Ling Yu. Sepuh langsung menjelaskan bahwa ras different merupakan ras petarung dengan bakat terkuat saat ini. Jika mereka sudah berniat menghancurkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Berbohong dan mengaku sebagai pangeran dari ras different bukanlah candaan. Pertandingan ini akan menjadi moment of the truth. Apakah Huangsang itu pangeran yang asli atau pangeran palsu? Ling Yu nggak nyangka jika Sepuh ternyata cuma mau mengetes Huangsang. Tapi Sepuh mengelaknya dan bilang meskipun Huangsang bukan pangeran dari ras different, itu tidak mengubah fakta bahwa Huangsang lah yang sudah memperbaiki meridiannya yang rusak. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Huangsang di pertandingan kali ini, Sepuh akan turun tangan meskipun dirinya nanti akan mendapatkan hukuman dilarang bermain secara permanen. Sepuh tidak akan membiarkan orang yang sangat berbakat seperti Huangsang kenapa-napa. Di sisi Xiao Chong, dia mengumumkan bahwa para pemain sudah bersiap di lapangan. Kick off sebentar lagi akan segera dimulai. Kemudian Misu bertanya ke Huangsang bagaimana rencana tim mereka buat melawan Puguh. Huangsang tidak punya rencana yang spesifik. Dia hanya akan menggunakan skill Different King yang baru setelah promosi ke ranah Nations Soul. Mereka yang sempat panik mulai senang. Soalnya skill Different King milik Huangsang itu OP semua. Sebagai pengingat, skill Different King Healing Spirit membuat Huangsang bisa pulih dengan cepat. Different King Persepsi membuat Huangsang bisa meniru skill lawan. Different King Spirit Heaven membuat Huangsang bisa dengan mudah mengendalikan energi spiritual di tubuh dan sekitarnya. Different King Replication bisa membuat Bunshin yang membingungkan lawan. Different King Spiritual Enchant membuat Huangsang bisa meningkatkan energi spiritualnya berkali-kali lipat lebih kuat. Dan yang terakhir, skill Different King Sky Reflector membuat Huangsang mampu memantulkan semua serangan spiritual ke lawannya. Mereka pun penasaran skill Different King seperti apa yang Huangsang pelajari setelah promosi ke ranah Nations Soul. Belum sempat Huangsang menerangkan, kick off sudah dimulai. Puguh langsung menerjang ke arah Huangsang sambil mengeluarkan aura Distraction Period yang sangat kuat. Anaknya Puguh pun tertawa puas melihat dendamnya akan dibalaskan sama ayahnya. Para netizen dan dua orang promotor penasaran bagaimana Huangsang akan mengatasi kekuatan Puguh. Terlihat jika tujuan Puguh bukanlah bola, melainkan Huangsang.
Di sisi Hwangsang, dirinya bersiap mengaktifkan skill barunya. Dan ding! Skill Different King Sky Hypnosis pun diaktifkan. Sontak kesadaran Puguh mulai menghilang secara perlahan. Dari jauh terlihat jika Puguh langsung terjatuh. Puguh pun dibuat turu sama Hwangsang. Nah nih, sepuh dan para netizen pun dibuat terheran-heran. Puguh turu, apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Xiao Chong. Jin Chen dan Xiao Yu pun kebingungan. Soalnya skill Hwangsang yang ini mirip-mirip kayak skillnya Catherine. Karena Puguh turu, tim kuda hitam ditekan sama tim Hwangsang sampai tidak bisa berkutik. Setelah beberapa menit berlalu, Puguh pun bangun. Rasanya sangat fresh dan segar kembali. Dan tanpa Puguh sadari, skor sementara adalah 17-0. Sontak Puguh langsung terkejut. Dia melesat sekuat tenaga untuk menyerang Hwangsang. Namun dengan cepat, Hwangsang kembali mengaktifkan skill Different King Sky Hypnosis. Sontak Puguh turu kembali. Dan seperti inilah ekspresi tanpa dosanya Hwangsang. Singkat cerita, pertandingan pun berakhir dengan skor 27-0 untuk tim Hwang. Tim kuda hitam tidak ada perlawanan sama sekali karena Puguh sang kapten turu. Dengan ini, tim Hwang dipastikan lolos maju ke babak penyisian. Ketika tim Hwang mau pergi, tiba-tiba Puguh menghampiri tim Hwang. Puguh sudah melihat tayangan ulang. Dia ingin berbicara dengan Hwangsang. Akan tetapi, sepuh Blimbing menghalangi Puguh dan tidak akan membiarkan Puguh menyakiti Hwangsang. Urusanku sama Hwangsang, bukan sama mbah-mbah bau tanah sepertimu, bentak Puguh. Dibentak seperti itu, sepuh tidak mau minggir. Puguh pun berniat menerobos sepuh dengan semua kekuatan yang dimiliki. Sepuh yang merasa tertantang langsung mengeluarkan skill tinju penghakiman ke arah Puguh. Maksud Puguh mampu melewati sepuh dan bergegas ke tempat Hwangsang. Begitu sampai, Puguh langsung menjabat tangan Hwangsang. Puguh mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sama Hwangsang karena sudah membuatnya bisa tidur. Soalnya Puguh ini punya penyakit insomnia parah yang membuatnya nggak bisa tidur selama bertahun-tahun. Semua orang pun terkejut dengan plot twist ini. Karena penyakit insomnianya sudah sembuh, Puguh pun mengangkat Hwangsang sebagai anaknya. Sontak sepuh langsung ngamuk. Soalnya Hwangsang sudah menjadi cucunya. Tapi Puguh bodoh amat dan tetap mengangkat Hwangsang sebagai anak angkatnya. Tiba-tiba anak kandung Puguh pun datang sambil marah-marah. Bisa-bisanya ngangkat anak di saat-saat seperti ini. Dan dawas. Tanpa ragu, Puguh langsung membogem anak kandungnya hingga terhempas cukup jauh. Setelah itu, tim kuda hitam dan tim Lingshan pun berdamai. Puguh mengundang tim Lingshan dan tim Hwang untuk merayakannya. Kali ini dialah yang akan mentraktir semua orang. Di sisi lain, saat Menggui mau pergi, Malu menghampiri dan mengajaknya makan malam bersama. Menggui pun menolaknya dengan halus. Lagian dia tidak sedekat itu dengan tim Hwang. Tapi Malu terus membujuk Menggui supaya ikut. Lagian mereka kan juga sudah saling kenal. Justru karena makan malam ini, hubungan mereka bisa menjadi lebih dekat. Lebih dekat, ujar Menggui. Sambil malu-malu, Menggui pun mau ikut jika Malu terus memaksa seperti itu. Sontak Malu langsung menggandeng Menggui ke tempat teman-teman yang lain berada. Singkat cerita, acara makan malam pun berlangsung dengan sangat meriah. Lalu Pak Eko menyuruh Hwangsang supaya mengucapkan sepatah dua patah kata sebagai kapten tim. Silakan semua makan apapun yang kalian suka, ucap Hwangsang. Untuk tim Hwang yang berhasil lolos ke babak penyisian, kampai, ujar Malu.
Semua orang mengangkat gelas mereka. "Hei kamu, angkat gelasmu juga," ujar Malu ke Menggui. Dengan sedikit senyuman, Menggui mengangkat gelas dan ikut merayakan keberhasilan tim Huang. Singkat cerita, Menggui kembali ke markas tim Royal Cosmos. Kode nomor 547 alias Menggui melapor bahwa tim Huang berhasil lolos ke babak penyisian. Pengamatan lebih dekat perlu dilakukan sekarang. Pemimpin tim Royal Cosmos berkata bahwa ibu Menggui masih dirawat. Dia berharap supaya Menggui bisa menyelesaikan misi dengan baik. Ini adalah cara satu-satunya supaya organisasi bisa membantu Menggui mengalokasikan lebih banyak sumber daya medis buat ibunya. Kode 547 akan melaksanakan tugas dengan baik, ucap Menggui dengan tegas. Apapun yang terjadi, tim Royal Cosmos harus menang. Tidak ada ruang kegagalan di tahun ini. Pemimpin tim Royal Cosmos berharap Menggui bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya kegagalan. Kumpulkan semua informasi mengenai tim Huang dan cari tahu setiap kelemahan dari mereka. Itulah tugas Menggui saat ini. Setelah itu, panel berpindah ke tempat Yukyong berada. Setelah mandi, Yukyong menyalakan televisi. Ternyata pembagian grup di babak penyisian sudah dimulai. Dan hasilnya, tim Huang berada di grup B bersama tim Royal Cosmos. Sontak Yukyong langsung panik begitu melihat tim Huang langsung melawan tim yang digadang-gadang menjadi kandidat juara Manhwa Premier League tahun ini. Kembali ke tempat Menggui, lawan pertama tim Royal Cosmos adalah tim Huang. Sudah waktunya buat Menggui bergerak. Apapun caranya, Menggui akan menemukan metode untuk melemahkan tim Huang. Pemimpin tidak peduli dengan metode yang Menggui gunakan. Pokoknya Menggui harus bisa membuat kekacauan di tim Huang. Selain itu, Menggui tidak boleh membuat tim Royal Cosmos bertanggung jawab atas tindakannya ini. Jika Menggui berhasil melakukannya, pihak rumah sakit yang merawat ibu Menggui akan menggunakan banyak sumber daya medis untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Dengan ini, pemimpin berharap supaya kode 547 alias Menggui sedikit termotivasi. "Jangan khawatir pemimpin, saya tidak akan mengecewakan Anda," ucap Menggui dengan tegas. Pemimpin pun menyuruh Menggui segera pergi dan melakukan yang terbaik. Jika Menggui terus berjuang demi organisasi, maka organisasi akan merawat ibu Menggui dengan baik juga. Singkat cerita, panel berpindah ke restoran hotel. Tim Huang pun bingung kenapa ada boneka santet di restoran hotel ini. Sontak kuda Binal langsung membuang boneka santet tersebut. Kuda Binal akan mengutuk siapapun yang sudah mengirim boneka santet itu ke ruang makan mereka. Di sisi Menggui, dia mengeluarkan sebuah racun dan berniat memasukkannya ke nasi tim Huang. Saat ini, Kuda Binal dan beberapa anggota tim Huang sedang komplain masalah boneka santet. Sekarang waktu yang tepat buat Menggui untuk mencampur nasi Huangsang dengan racun. Meskipun sudah bertekad, tiba-tiba Menggui jadi ragu. Dia teringat dengan acara makan malam kemarin. Racun ini sangat kuat. Kalau untuk melemahkan tim Huang, dosis kecil saja sudah lebih dari cukup. Tidak perlu sampai menuangkan semua racunnya. Tiba-tiba, Menggui teringat dengan perkataan Malu yang bilang jika mereka bisa menjadi lebih dekat. Secara refleks, Menggui malah menarik kembali racunnya dan tidak jadi menuangkannya. "Woi, ngapain kau?" tanya Kuda Binal. Melihat cairan aneh, Kuda Binal pun mengambil dan mengira bahwa itu adalah item untuk meningkatkan energi spiritual. Gak pakai lama, Kuda Binal langsung meminumnya sampai habis. Sontak dalam hitungan detik, Kuda Binal langsung kejang-kejang. Setelah kejadian tersebut, Menggui langsung diinterogasi sama tim Huang. Pelatih Liu langsung bertanya kenapa Menggui berniat meracuni tim Huang dan apa alasan Menggui mendekati tim Huang. Jin Chen juga menegaskan
supaya Menggui tidak berbohong. Karena lawan pertama tim Royal Cosmos adalah tim Huang, Sepuh yakin jika semua ini pasti perintah dari pemimpin tim Royal Cosmos. Di sisi Menggui, dirinya tidak mau berbicara sama sekali. Pelatih Liu langsung menegaskan ke Menggui untuk segera menjelaskannya. Jangan buang-buang waktu kayak gini. Kemudian Malu menerangkan ke pelatih Liu bahwa benar jika Menggui berniat meracuni mereka. Tapi Malu melihat Menggui menarik tangannya kembali. Jadi Malu menyadari satu hal, bahwa Menggui tidak benar-benar ingin meracuni mereka. Malu yakin pasti ada sesuatu yang Menggui sembunyikan dari mereka. Di sisi Menggui, dirinya masih tidak memberikan tanggapan apa-apa. Pelatih Liu dan Malu masih terus menekan Menggui supaya mau bercerita. Akan tetapi, di sisi Menggui, jika dia bercerita jujur dan mengatakan yang sebenarnya, nyawa ibunya bisa terancam. Kemudian Huangsang menyuruh Catherine menghipnotis Menggui. Tapi Catherine tidak bisa karena ranah Menggui lebih tinggi darinya. Jadi suku bus loli itu bisa hipnotis. Untung ranahku lebih tinggi darinya, batin Menggui. Tiba-tiba Sepuh berada di belakang Menggui dengan aura yang sangat tidak mengenakan. Kalau ditanya itu jawab, blok. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Apakah Menggui akan jujur ke tim Huang? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.